Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Mari kita naikkan syukur bagi Tuhan Allah kita, amin. Come on. One, two, one, go. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on. Mari menari bagi Tuhan Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik puji Tuhan. Oh, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Come on. Untukmu, hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, hanya untukmu. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kecaplah dan lihatlah. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, oh, syukur bagimu Tuhan,
hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Engkau ada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Beri pujian bagi Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Anugerahmu Yesus. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online MDC Batam. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dengan kami di dalam ibadah online ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Tahukah Anda, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sangat-sangat mencintai kehidupan kita semua. Bukti bahwa Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Dia sangat mencintai kita, bukan cuma pada waktu 2000 tahun yang lalu. Ia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi juga salah satu bukti cinta Tuhan yang terbesar adalah Tuhan memberikan kepada kita semua firman-Nya yang tertulis dengan baik di dalam Alkitab kita. Itu sebabnya saya ingin katakan demikian. Tidak ada sukacita yang lebih besar dibandingkan dengan sukacita pada saat kita mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Pada saat kita sadar bahwa Allah begitu mengasihi kita bukan cuma dengan mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia, tetapi juga begitu memperhatikan kita sehingga memberikan kepada Anda dan saya, kita semua, firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan kita semua. Sehingga kehidupan kita tidak salah, tidak tersesat, dan sebaliknya hidup kita menjadi hidup yang berbahagia dan penuh dengan sukacita. Kita akan terkejut dengan cinta Tuhan ini. Ada begitu banyak hal yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa agar beberapa menit ke depan nanti Anda tidak membuang waktu dengan sia-sia. Tetapi Anda dapat mempelajari sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan sekarang ini. Doa dan harapan saya melalui firman Tuhan ini, iman Anda semakin bertumbuh dan Anda semakin jatuh cinta dan semakin mencintai Tuhan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih karunia dan perlindungannya. Sehingga 5 hari yang lalu kita semua baru saja mengakhiri bulan Agustus. Dan sekarang dengan sukacita dan semangat yang baru, kita masuk ke dalam bulan yang baru, yaitu bulan September ini. Itu artinya sisa 3 bulan lagi di depan kita. Kita akan mengakhiri tahun 2021. Tentu ada banyak suka dan duka, tangis dan air mata, susah dan senang, sudah kita lewati selama 8 bulan yang silam. Dan sekarang kita masuk ke dalam bulan yang ke-9. Dan 3 bulan lagi di depan kita. Kita akan menyelesaikan tahun 2021 ini. Doa dan harapan saya agar kita semua, tidak satu pun dari kita yang menyelesaikan tahun ini dengan penyesalan dan lain sebagainya. Saya berharap, saya berdoa bahwa semua kita menyelesaikan tahun ini dengan sukacita dan kemenangan. Untuk itu kita perlu firman Tuhan agar menolong kita, mengarahkan kita ke jalan-jalan yang benar, ke tempat-tempat yang tepat,
supaya kita dapat menyelesaikan tahun ini bukan dengan penyesalan, tetapi dengan sukacita. Semua siap dengarkan firman Tuhan? Kalau semua sudah siap, saya ingin ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari satukan hati dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau mencintai kami. 2000 tahun yang lalu, Engkau mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus kami semua dari kesalahan kami, dari dosa-dosa kami. Dan Engkau memberikan kepada kami jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Bukti dari cinta-Mu bukan hanya Engkau mengutus Tuhan ke dunia, tapi juga Engkau memberikan kepada kami firman Tuhan. Firman-Mu yang tertulis dengan baik di dalam Alkitab, yang akan menolong kami, yang akan mengarahkan kami, yang akan menerangi hidup kami, menerangi jalan kami. Sehingga kami tahu jalan mana yang harus kami ambil, keputusan-keputusan apa yang harus kami buat. Sehingga kami dapat menyelesaikan kehidupan kami selama Engkau masih izinkan kami di bumi ini, bukan dengan penyesalan, tetapi dengan sukacita, kemenangan, karena firman-Mu menuntun hidup kami. Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seluruh umat-Mu yang sekarang mendengarkan. Tolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Semua orang yang siap belajar firman Tuhan sama-sama dengan saya, kita katakan, amin. Nah, di bulan September ini, kita akan membahas satu tema yang baru, yaitu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Pada 2 minggu yang lalu, tepat jam 1 subuh, saya berdoa di kamar saya. Di dalam doa itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau dikhotbahkan di bulan September ini kepada jemaat-Mu? Iya, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira apa yang Engkau mau untuk dikhotbahkan kepada seluruh jemaat-Mu di bulan September ini? Dan ini yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan. Tuhan bilang, kasih tahu kepada jemaat untuk jangan takut dan khawatir. Karena aku Tuhan yang akan menyertai mereka. Itu kata Tuhan. Tuhan bilang, beritahu kepada jemaat untuk tidak boleh takut dan khawatir. Karena aku Tuhan yang akan menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya tidak tahu seberapa banyak dari Anda yang hari ini, yang sekarang ini sedang mendengarkan khotbah ini dan Anda mengalami ketakutan dan kekhawatiran akan kehidupan Anda dan masa depan Anda. Ini pesan Tuhan untuk Anda. Jangan takut dan khawatir. Aku Tuhan yang akan memelihara kehidupan. Sekali lagi, jangan takut dan khawatir. Dia Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita semua. Malam itu Tuhan ingatkan saya akan apa yang Tuhan sendiri lakukan kepada kehidupan Nabi Elia dan janda yang hidup di Sarfat. Bagaimana Tuhan pelihara kehidupan mereka. Untuk itu pada kesempatan ini, minggu pertama di bulan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari, melihat kembali cerita tentang apa yang Tuhan lakukan untuk memelihara kehidupan Nabi Elia dan janda di Sarfat beserta anaknya. Bagaimana dicatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saya ingin ajak kita semua untuk memperhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saya ingin membacakan ayat ini, saya harap Bapak Ibu dapat mendengarkannya dengan baik, juga bisa ikut membacanya. Ayat 1.
Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ayatnya yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Lanjut ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Perhatikan ayat 13. Perhatikan ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, bacalah kalimat berikut bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 kembali kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang mengerti, paham tentang cerita ini, berilah tepuk tangan. Anda boleh mengatakan amin di kolom komentar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua,
Berdasarkan ke-16 ayat yang baru saja kita baca ini, terdapat dua pelajaran yang sangat penting. Yaitu pelajaran yang pertama adalah Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sanggup memelihara hidup kita. Saya ulang, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang sanggup memelihara kehidupan kita semua. Di dalam kesanggupannya, Tuhan dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara umat-umatnya. Saya ingin katakan sekali lagi, di dalam kesanggupan Tuhan, Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk memelihara kehidupan umatnya. Itulah pesan firman Tuhan. Pelajaran pertama yang kita ambil dari cerita Elia ini. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada saya beberapa waktu lalu seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Ingat bahwa Tuhan adalah pribadi yang sanggup dan di dalam kesanggupannya Dia dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk memelihara umat-umatnya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang 17 ayat 1 sampai 16 yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat-ayat itu tertulis dengan jelas bahwa Tuhan memakai apa saja, termasuk burung gagak, untuk memelihara kehidupan daripada Nabi Elia. Bayangin, burung gagak disuruh Tuhan untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Sesuatu yang kalau dipikir secara logika kita tidak masuk memang. Tetapi itulah Tuhan. Apa yang tidak masuk di akal kita tidak mustahil bagi Tuhan. Dia mampu memerintahkan apa saja. Dia mampu memakai apa saja. Termasuk burung gagak. Untuk memelihara kehidupan Nabi Elia. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang Anda alami dalam kehidupan Anda hari-hari ini. Engkau perlu beriman kepada Tuhan. Tuhan dapat memakai apa saja untuk memelihara kehidupan Anda semua. Hal itu yang dapat kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat 6 dari pasal 17. Kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja yang sudah kita baca tadi. Selain burung gagak yang dikirim Tuhan, Tuhan juga memakai janda di Sarfat untuk memelihara kehidupan daripada Nabi Elia. Dan Tuhan juga memakai Elia untuk memelihara kehidupan janda yang di Sarfat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari sini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sanggup dan sanggup dan sanggup untuk memelihara kehidupan umatnya. Itu pelajaran pertama yang dapat kita pelajari dari cerita tadi. Tuhan itu sanggup. Sekarang pelajaran kedua. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah sifat dari pemeliharaan Tuhan. Saya ulang. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari sini adalah sifat dari pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang sifat dari pemeliharaan Tuhan, ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang sifat daripada pemeliharaan Tuhan, dua hal ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kedua hal tersebut yaitu yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan yang bersifat tanpa syarat. Tuhan pelihara kita tanpa syarat. Dan yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan yang bersifat bersyarat. Ada syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu, baru mendapatkannya. Dalam Alkitab, kita temukan dua sifat ini. Ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hal itu.
tentang pemeliharaan Tuhan yang bersyarat dan yang tidak bersyarat. Misalnya tentang yang tidak bersyarat, pemeliharaan Tuhan yang tanpa syarat. Misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Di situ kita temukan bahwa Tuhan memelihara semua manusia tanpa syarat. Saya ingin ajak kita untuk perhatikan apa yang ditulis dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 45. Dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak, perhatikan kalimat berikut. Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya ingin ulangi ayat ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak, perhatikan kalimat berikut. Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Perhatikan ayat itu. Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan untuk semua orang tanpa syarat. Baik orang itu orang yang jahat maupun orang yang baik, Tuhan pelihara semua. Itu yang dicatat di dalam Matius pasal 5 45 tadi. Apa yang Tuhan lakukan di sini adalah bersifat tidak bersyarat. Tetapi pemeliharaan Tuhan yang kita lihat terjadi atas kehidupan Elia dan janda di Sarfat itu bersifat bersyarat. Ada syaratnya. Ada beberapa langkah tahapan yang harus dipenuhi lebih dahulu baru untuk mengalami pemeliharaan Tuhan itu. Ada syarat-syarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Pertanyaannya, apakah syarat-syarat itu? Berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16 yang sudah kita baca tadi, terdapat 3 syarat. 3 syarat ini juga akan menolong kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sukar dan masa sulit yang sedang kita alami sekarang ini. Dan ketiga syarat ini harus kita jadikan sebagai langkah-langkah praktis agar kita mengalami pemeliharaan Tuhan sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia dan janda yang ada di Sarfat itu. Ketika syarat tersebut yaitu yang pertama, mendengarkan firman Tuhan. Saya ulang. Syarat pertama atau langkah praktis yang pertama untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia dan janda di Sarfat itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang 6, di situ dicatat bahwa Tuhan berfirman kepada Elia untuk berjalan dan bersembunyi di sungai Kerit yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Yang Elia lakukan terhadap firman Tuhan yang ia dengar, ia kemudian bertindak untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Elia mendengarkan dengan baik. Dia pasang telinga dengan baik untuk mendengarkan apa pesan Tuhan atas kehidupannya. Tindakan Elia di dalam mendengarkan firman Tuhan dengan baik ini, itu merupakan syarat pertama atau langkah pertama, tahap pertama bagi Elia untuk melihat bagaimana burung memberi dia makan. Bayangin, tanpa Elia mendengar suara Tuhan atau Tuhan tidak berbicara kepada Elia, tidak mungkin Elia akan melihat bahwa ada burung yang antar makan untuk dirinya. Itu sebabnya langkah pertama mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting. Itu yang akan menolong kita untuk masuk ke dalam langkah yang kedua dan yang ketiga yang nanti sebentar saya akan kasih tahu kepada kita.
Apa yang dilakukan oleh Elia ini juga dilakukan juga oleh janda di Sarfat tadi. Kalau perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16, di situ disebutkan bahwa Tuhan berfirman kepada janda itu melalui Nabi Elia. Dan yang dilakukan oleh wanita janda ini adalah dia mendengarkan dengan baik-baik apa yang Tuhan firmankan kepada dirinya melalui Nabi Elia. Kata kuncinya di sini, pada syarat yang pertama ini adalah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Karena di tengah musim pandemi COVID-19 ini, di mana kita diharuskan untuk ibadah secara online di rumah. Saya ingat hampir 1 tahun, 1,5 tahun lebih, hampir semua gereja beribadah secara online, ibadah di rumah saja. Bersyukur gereja kita dengan alat dan fasilitas yang seadanya, para pelayan Tuhan di gereja kita berupaya dengan semampunya untuk memberitakan pesan firman Tuhan melalui YouTube channel gereja kita ini. Dan juga melalui renungan-renungan tengah minggu. Supaya jemaat dapat mendengar dan iman mereka bertumbuh. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mendorong Anda semua untuk mendengarkan, sekali lagi untuk mendengarkan setiap pesan-pesan firman Tuhan yang sudah terekam di YouTube channel kita dan juga renungan-renungan tengah minggu yang selalu dikirim baik melalui WhatsApp group dan juga WhatsApp pribadi. Jadi pada waktu Anda menerima pesan video renungan itu, jangan diabaikan. Ambil waktu beberapa menit, 5-10 menit untuk mendengarkan. Dan berdoa, Tuhan, kira-kira apa yang Engkau mau? Kira-kira apa pesan Tuhan melalui video ini untuk saya hari ini? Ingat, Elia dan janda itu, mereka tidak mungkin mengalami pemeliharaan Tuhan seperti yang sudah kita baca tadi, kalau mereka tidak memulai dengan mendengarkan pesan Tuhan. Mulailah dengan rajin mendengarkan pesan Tuhan. Jangan Anda hanya habiskan paket internet Anda untuk mendengarkan hal-hal yang tidak terlalu penting, yang tidak berfaedah. Tetapi mulailah. Gunakan setiap sarana dan fasilitas yang ada. Prioritaskan pertumbuhan iman Anda. Yaitu dengan mendengar firman Tuhan. Supaya kita dapat bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa kita mendengarkan firman Tuhan, sukar bagi kita untuk bertindak dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang yang bertindak berdasarkan firman Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Itu yang dibuktikan oleh Elia dan janda Sarfat tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekali lagi, tanpa kita mendengar firman Tuhan, maka iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Saya ingin ulangi kata-kata ini. Tanpa mendengar firman Tuhan, maka sukar bagi kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Hanya mendengar firman Tuhan, barulah iman kita bertumbuh. Hal itu yang dicatat oleh Rasul Paulus. Sebagaimana dapat kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Perhatikan ayat ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulang. Jadi iman timbul dari pendengaran
dan pendengaran oleh firman Kristus. Di dalam Alkitab terjemahan versi AMD atau Alkitab mudah dibaca, di sana dikatakan demikian, iman datang dari pendengaran. Saya ulang, iman datang dari pendengaran. Jadi kalau saudara tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana iman saudara dapat bertumbuh? Iman kita hanya akan bertumbuh kalau kemudian kita luangkan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi sederhana agar membantu kita untuk mengerti. Anda membeli bunga, kemudian Anda nanam di pot bunga. Tetapi bunga itu tidak pernah disiram. Dan Anda mengharapkan bunga itu bertumbuh. Itu tidak akan pernah terjadi. Bunga ini hanya akan bertumbuh mekar dengan baik. Menghiasi rumah Anda kalau kemudian Anda setiap hari menyiramnya. Tanpa kita menyiram, tidak mungkin dia akan bertumbuh. Hal yang sama dapat terjadi pada hidup kita. Kalau kita pengen melihat iman kita dapat memindahkan gunung, iman kita bertumbuh, luangkan waktu Anda untuk dengarkan firman Tuhan. Hanya dengan demikian, maka iman kita akan bertumbuh. Jadi kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, tiap kali mendapat kiriman WhatsApp renungan firman Tuhan dan saudara cuman scroll lewat, abaikan, ya, iman Anda juga tidak akan pernah bertumbuh. Iman hanya akan bertumbuh kalau kemudian kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Gereja kita punya ibadah harian yang tidak hanya baca, tapi kita juga bisa dengar secara audio. Saya mendorong Anda untuk dengarkan setiap firman Tuhan. Hanya iman yang bertumbuh yang akan membawa kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Sekarang syarat yang kedua atau langkah praktis yang kedua yang harus kita lakukan supaya mengalami penyertaan Tuhan adalah tidak ragu-ragu untuk mengikuti tuntunan firman Tuhan. Tidak ragu-ragu dan bimbang untuk mengikuti tuntunan firman Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh Nabi Elia dan janda tadi. Pada saat Tuhan berfirman kepada Elia bahwa akan ada burung gagak yang diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi makan kepadanya, apa yang Elia lakukan? Elia merespon dengan tidak ragu-ragu dan bimbang. Mungkin sepanjang hidup Elia belum pernah melihat bahwa ada burung kasih makan orang. Tetapi karena Elia tahu bahwa yang berfirman ini adalah Tuhan, yang omong ini adalah Tuhan, dia tetap melakukannya. Dia tidak bimbang sedikit pun, tidak ragu sedikit pun atas firman Tuhan. Elia percaya bahwa Allah adalah pribadi yang sanggup untuk pelihara kehidupannya. Itu sebabnya dia yakin Allah dapat memakai apa saja, termasuk si burung gagak ini, untuk memelihara kehidupannya. Saudara-saudari sekalian, keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan akan tuntunan firman Tuhan adalah penghalang yang menghalangi hidup kita untuk dipelihara Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak sanggup memelihara hidup kita, tetapi Tuhan sudah berfirman, kita ragu, kita bimbang, kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Akibatnya, itu menjadi penghalang yang menghalangi kita untuk tidak mengalami pemeliharaan Tuhan. Untuk menguji apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak, Tuhan kadang mengajak kita untuk mengikuti tuntunannya yang terkadang tidak masuk di akal. Tidak bisa dimengerti oleh logika kita.
ketika firman Tuhan, ketika tuntunan Tuhan tidak masuk di logika kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau percaya sama Tuhan atau tidak? Itu soalnya. Kadang Tuhan ingin menguji kita, dia bawa kita melewati jalan-jalan yang tidak masuk di akal. Kayak ibaratnya Anda masuk hutan tanpa kompas. Nah, pertanyaannya ketika itu harus terjadi dalam hidup kita, firman-Nya, tuntunannya tidak masuk di akal kita, masih maukah kita percaya sama Tuhan atau tidak? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, disinilah diperlukan ketaatan dan kepercayaan. Saya ulang, disinilah diperlukan ketaatan dan kepercayaan. Hanya sikap taat, hanya sikap tidak bimbang, dan selalu percaya kepada Tuhan adalah kunci untuk membuka pintu pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita semua. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tidak ragu dan bimbang atas tuntunan firman Tuhan. Sekarang langkah yang ketiga atau syarat yang ketiga agar kita mengalami pemeliharaan Tuhan adalah setia mengikuti firman-Nya. Setia mengikuti firman-Nya. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Terkadang tuntunan firman Tuhan itu sukar untuk dicerna dengan akal kita. Itu sebabnya diperlukan kesetiaan dan keberanian untuk mengikuti firman-Nya. Hal itulah yang dilakukan oleh janda di Sarfat itu sebagaimana ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 sampai ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Saya ingin mengajak Anda semua kembali untuk perhatikan ayat ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 16 dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bayangin, ini roti tinggal sedikit, takarannya tinggal untuk 2 orang. Si janda dan si anak. Dan setelah mereka makan, mereka akan mati dan tidak punya apa-apa. Tetapi Anda lihat apa yang dikatakan Elia. Jangan dulu untuk kalian yang makan, buat lebih dahulu untuk aku yang makan. Sudah dalam keadaan sukar, susah, dipaksa untuk memberi lebih dahulu. Di sini diperlukan kesetiaan. Sebab tanpa kesetiaan untuk menaati firman Tuhan yang agak tidak masuk di akal ini, sukar bagi kita untuk melihat mujizat pemeliharaan Tuhan. Wanita ini dia tahu bahwa walaupun sudah habis, tetapi di dalam saya yakin dia percaya. Dia lakukan lebih dahulu kepada Nabi Elia. Menaati suara Tuhan itu. Perhatikan ayat 14, dilanjutkan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Apa yang dilakukan wanita itu? Dia setia terhadap firman Tuhan ini. Ayat 15 dikatakan. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Berbuat seperti apa yang dikatakan oleh Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Saya suka ayat 16 ini, boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu
tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang tadi kita lihat bahwa sudah habis, tinggal sedikit. Hanya untuk janda itu dan anaknya. Tetapi Anda lihat apa yang terjadi di sini. Ketaatan terhadap firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Membawa wanita ini melihat sesuatu yang di luar pemikirannya. Makanan yang tadi berkurang, kini menjadi berlimpah. Yang diperlukan di sini agar mengalami pemeliharaan Tuhan adalah sikap yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Dari kekurangan menjadi kelebihan. Apa yang nampak kurang pada pandangan kita, Tuhan bisa merubahnya menjadi sesuatu yang berlimpah-limpah. Apa yang dialami oleh janda di Sarfat ini dapat kita alami dalam kehidupan kita. Dapat kita alami juga dalam bisnis kita. Dapat kita alami dalam rumah tangga kita. Dapat kita alami di dalam pekerjaan kita. Kita alami dalam pendidikan kita. Dan dalam segala aspek kehidupan kita. Asal kita mau. Yang pertama, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian tidak bimbang dan ragu untuk mengikuti tuntunan firman-Nya. Dan setia mengikuti firman-Nya. Itu kalau kita lakukan, kita dapat melihat terobosan-terobosan yang baru. Pintu-pintu berkat terbuka bagi kehidupan kita. Itu sebabnya marilah kita memasrahkan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Kita mulai menyadari, kita mulai sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah pribadi yang sanggup memelihara kehidupan kita. Apa saja dan siapa saja dapat Tuhan gunakan untuk memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita memasrahkan diri kita kepada pemeliharaan Tuhan. Dengan senantiasa hidup benar, berlaku jujur, dan setia. Orang yang berlaku jujur, adil, dan setia akan dipelihara oleh Tuhan. Hal itu yang tercatat di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 sebagai berikut. Saya ingin baca ayat ini sebagai ayat terakhir dari khotbah saya hari ini. Amsal pasal 2 ayat 7 sampai 8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil menjaga jalan keadilan, perhatikan kalimat berikut, dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kalau kita setia kepada firman Tuhan, Amsal katakan, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Dan kalau Tuhan yang pelihara, tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Kalau Anda percaya, sekali lagi tuliskan kata amin pada kolom komentar YouTube channel ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Saya ingin ulangi kalimat ini. Hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan kita di masa yang lalu. Keputusan-keputusan yang kita buat pada masa lalu itu, itulah yang menentukan kehidupan kita sebagaimana kita adanya hari ini. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, setuju ataupun tidak, setiap hari semua orang membuat keputusan. Mulai dari keputusan kecil sampai kepada keputusan yang besar. Contoh keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Misalnya, mau gosok gigi dulu atau ngopi dulu. Mau ngopi dulu atau gosok gigi dulu. Itu keputusan yang kita buat. Mau pakai baju warna apa hari ini? Merah, kuning, hijau? Atau mau pakai baju warna seperti pelangi?
Itu keputusan yang kita buat. Mau sarapan apa? Bubur atau roti? Itu keputusan yang kita buat. Mulai dari yang kecil sampai kepada keputusan-keputusan yang besar. Hari ini, saya ingin memberitahu kepada Anda semua yang sedang dengarkan khotbah ini. Untuk segera membuat satu keputusan yang tidak pernah mengecewakan kehidupan Anda. Satu keputusan yang akan membuat Anda dapat melewati tahun ini. Sisa 3 bulan di depan dengan berkat dan mujizat Tuhan. Keputusan itu adalah keputusan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Keputusan untuk tidak bimbang dan ragu dalam mengikuti firman-Nya. Dan keputusan untuk setia mengikuti firman-Nya. Jika Elia dan janda di Sarfat yang adalah manusia biasa dipelihara dengan baik oleh Tuhan, maka percayalah, kehidupan kita semua, kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan rumah tangga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda juga dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi, sisa 3 bulan di depan ini, kita akan akhiri tahun ini. Jalanilah sisa 3 bulan ini dengan senantiasa berharap kepada pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, ambillah keputusan ini. Yaitu keputusan untuk mendengarkan firman-Nya. Keputusan untuk tidak ragu dan bimbang terhadap firman-Nya. Dan keputusan untuk setia mengikuti firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kehidupan kita semua. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur untuk bersama-sama kita melakukan perjamuan kudus. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kanan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kali yang kedua. Mari kita akan minum anggur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk apa yang telah Engkau buat dalam perjalanan kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami diselamatkan, diberkati, dituntun, dipelihara oleh-Mu ya Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, dan juga kita berdoa untuk jemaat. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, saya mengajak untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk hari ini, kami yakin dan percaya bahwa kematian dan kebangkitan-Mu, dan Engkau naik ke sorga,
Engkau menyiapkan tempat bagi hidup kami. Yakin bahwa Engkau adalah Allah yang mampu dan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya kami bawa bangsa dan negara ini dalam tangan-Mu. Tuhan sertai, Tuhan memberkati bangsa kami. Berkati presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinetnya. Tuhan Allah juga memberkati semua persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, yaitu persoalan COVID-19. Berdoa untuk Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya yang menanganinya. Berdoa juga untuk pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan dari presiden, wakil presiden, dan seluruh sampai kepada mereka yang terlibat di dalam pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami bersyukur menyerahkan juga untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Hari ini kami berdoa, menyerahkan rumah tangga mereka, rumah tangga yang terbaik, pekerjaan mereka, kesehatan mereka masing-masing, memberkati setiap anak-anak laki-laki dan perempuan, dan memberkati juga untuk seluruh usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Aku doa dalam nama Yesus Kristus, berkuasalah Engkau dalam kehidupan jemaat-Mu. Aku percaya hari ini juga terjadi mujizat dalam hidup mereka. Apa saja yang mereka perbuat, buat itu berhasil ya Tuhan. Kami berterima kasih semata-mata karena kemurahan dan kasih setia-Mu yang menuntun, memelihara, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hingga pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah tiba di akhir dari ibadah kita hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Yang pertama, jangan lupa untuk membagikan link ibadah online kita ini kepada kenalan dan kerabat Anda. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan melalui nomor rekening yang sekarang muncul di layar monitor Anda. Yang ketiga, pandemi COVID belum berakhir. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik dari kita semua untuk mencegahnya. Oleh karena itu, saya ingin mendorong kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum vaksin, segera memberi diri, mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin. Kemudian, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara onsite di gedung gereja kita, baik yang di Batu Aji maupun di Sungai Panas, untuk memperhatikan prokes dengan baik. Mari kita berdoa sekali lagi untuk mengakhiri ibadah ini. Marilah angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Semua berkat ini kita terima dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah online yang akan datang.